Shalom Bapak Ibu terkasih. Sekali katakan shalom. Puji nama Tuhan dipenuhi sukacita di tempat ini, amin. Sebelum kita mau mulai ibadah pagi hari ini, mari kita mau sama-sama siapkan hati yang terbaik untuk Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang begitu baik, kami bersyukur Tuhan untuk kasih-Mu yang tidak pernah berhenti dalam hidup kami. Kami tahu Tuhan semua semata-mata hanya kebaikan-Mu Bapa. Kami bersyukur Tuhan, biar pada pagi hari ini kami boleh datang dalam hadirat-Mu. Kami mempersembahkan hati yang terbaik bagi-Mu Tuhan. Ini kami anak-anak-Mu Bapa, kami datang kepada-Mu. Dalam Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Terima kasih Allah yang baik, terima kasih Tuhan. Biar kami datang dalam hadirat-Mu yang begitu kudus Bapa. Kau memberikan hati kami yang terbaik bagi-Mu. Kami mau pandang kemuliaan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Bawaku ke gunung kudus-Mu, di tempat kediaman-Mu, biar kemuliaan melingkupi hidupku dan jiwaku kan dipuaskan. Hanya dekat-Mu itu yang ku perlu. Kau sumber penghiburanku, dan Kau yang ubahkan air mataku jadi lembah yang bermata air. Sebab itu ku memuji-Mu, Engkau Allahku. Mulutku kan selalu puji-Mu dan angkat tangan sembah-Mu, tinggikan nama-Mu, Yesus, kemuliaan bagi-Mu. Sama-sama berikan tepuk tangan untuk Tuhan yang baik. Kita katakan, bawaku ke gunung kudus-Mu, di tempat kediaman-Mu, biar kemuliaan melingkupi hidupku dan jiwaku kan dipuaskan. Hanya dekat-Mu itu yang ku perlu. Kau sumber penghiburanku dan Kau ubahkan air mataku jadi lembah yang bermata air. Sebab itu ku memuji-Mu, Engkau Allahku. Mulutku kan selalu puji-Mu dan angkat tangan sembah-Mu, tinggikan nama-Mu, Yesus, kemuliaan bagi-Mu. Sebab itu memuji-Mu, Engkau Allahku. Mulutku kan selalu puji-Mu dan angkat tangan sembah-Mu, tinggikan nama-Mu, Yesus, kemuliaan bagi-Mu. Mari Jumat saja nyatakan di hadapan Tuhan. Sebab itu ku memuji-Mu, Engkau Allahku. Mulutku kan selalu puji-Mu
Yesus, kemuliaan bagimu. Sebab itu ku memujimu, Engkau Allahku, mulutku kan selalu pujimu, dan angkatkan sembahmu, tinggikan namamu, Yesus, kemuliaan bagimu. Biar kemuliaan hanya bagimu Tuhan. Sebab itu ku memujimu, Engkau Allahku, mulutku kan selalu pujimu, dan angkatkan sembahmu, tinggikan namamu, Yesus, kemuliaan bagimu. Yesus, kemuliaan, Yesus, kemuliaan bagimu. Yesus, kemuliaan bagimu. Kemuliaan hanya bagimu Tuhan, hanya bagimu Bapa. Kami sembah yang mulia, yang berkuasa. Kami angkat tangan kami menyembah-Mu Tuhan. Terima kasih yang terbaik, yang termanis hanya Engkau selamanya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk kasih-Mu, untuk kemurahan-Mu, tak pernah berhenti Tuhan, Kau setia. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kau yang terbaik dalam hidup kami Tuhan, yang mau terus menyembah-Mu Bapa, yang layak disembah, yang layak dimuliakan selama-lamanya Bapa. Terima kasih, terima kasih. Yang mau nyatakan Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Oh, dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Oh, dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian.
kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Dari dalam lubuk hati kami yang terdalam, kami mengucapkan ucapan syukur yang terbaik bagimu Tuhan. Sebab selama-lamanya Engkau Allah yang besar, Kau Allah yang mulia dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Mari setiap umat Tuhan yang mengagungkan nama Tuhan di tempat ini, kita mau sama-sama katakan amin. Puji nama Tuhan. Kita percaya Dia Tuhan yang besar, amin. Yang percaya Dia Tuhan yang besar, mari sama-sama katakan, Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Kalau sama-sama kita tepuk tangan yang terbaik untuk Tuhan kita bangsa. Memujikan Tuhan, sama-sama katakan, aku memuji, segenap jiwa aku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Kita hari ini memuji Tuhan kita yang dahsyat, amin. Mari sama-sama sekali lagi katakan, segenap hati aku memuji, segenap jiwa aku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Mari angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Come on, kita again. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Terbesar
besar, katakan besar. Puji nama Tuhan. Kita percaya Tuhan yang besar adalah Tuhan yang menyertai kita, amin. Tuhan yang menjamin masa depan kita. Sebab itu kita mau serahkan hidup kita ke dalam tangan Tuhan, amin. Puji nama Tuhan. Mari sama-sama bertepuk tangan, berikan senyum yang terbaik untuk Tuhan kita yang dahsyat. Sebab hidup kami aman dalam tangan-Mu Tuhan. Tak perlu kami khawatir. Kami mau katakan kepada-Mu, apakah kau payah mencari-cari? Kenapakah kau payah berkeliling? Bawa segala susah, bawalah sekarang segala susahmu pada kaki Yesus, serahkanlah. Sama-sama berserah, amin. Katakan, serahkanlah, serahkan pada Yesus segala beban yang meniti hidupmu. Serahkan pada Yesus, Dia akan ganti segala duka menjadi suka. Kita percaya Dia akan mengganti duka kita, amin. Setiap kekhawatiran kita, Tuhan akan katakan, tak pernah Dia janji alihkan tangan, dan tak pernah Dia janji pasti akan hujan. Tapi ingat apa saudara, tapi Dia berjanji beri kekuatan. Bila orang ganas mengajarmu, semua sama-sama katakan, serahkan pada Yesus segala beban yang meniti hidupmu. Tuhan. Sekali lagi tanpa musik kita memberikan tepuk tangan yang terbaik untuk Tuhan yang dahsyat, amin. Engkau luar biasa Tuhan. Terima kasih Bapa. Dipersilakan duduk kembali dalam hadirat Tuhan saudara. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kamu terus Tuhan memberikan ucapan syukur kami kepadamu. Sebab apalah arti kami Tuhan tanpamu.
Beginilah arti hidup kami tanpa-Mu Tuhan. Kau yang selalu ada bagi kami. Setiap musim kehidupan kami Tuhan, kami percaya Bapa, Engkau alasan kami hidup Tuhan. Tiada satupun yang kami butuhkan selain Engkau Bapa kami yang hidup. Bapa kami yang berkuasa dalam hidup kami, Bapa kami yang berkuasa di atas maut Tuhan. Kami percaya Bapa, Engkau adalah sumber pengharapan kami yang hidup. Terima kasih Tuhan. Kami hidup dalam anugerah-Mu Tuhan. Memberikan ucapan syukur kami yang terbaik. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Ku hidup dalam anugerah-Mu. Tiada satu pun dapat ku banggakan, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selama ku hidup. Terima kasih Tuhan untuk mengubah hidupku. Kau memilihku, selamatkan hidupku, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selama ku hidup. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selama ku hidup. Kau alasan kami Tuhan, yang setia, yang mulia, yang naik, berikan pengharapan kepada kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami sampai Engkau yang hidup. Terima kasih Tuhan. Mari sama-sama berdiri, kita mau lebih lagi katakan, Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selama ku hidup. Mari panggil Yesus, pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di
terima kasih benar Tuhan lagu ini bahwa Engkau ada alasan kami hidup. Kami mau menyembah Tuhan, kami mau melayani Tuhan seumur hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk setiap berkat yang Tuhan sudah nyatakan dalam hidup ini. Kami Tuhan berikan kami hati kelembah perembutan untuk bisa menerima firman Tuhan. Biar hidup kami menjadi berkat buat orang lain, hidup kami menjadi berkat untuk menyenangkan hati Tuhan. Hamba berdoa untuk Profesor Dr. Stefanus Pasat yang akan menyampaikan firman Tuhan. Berkati dia, lindungi dia, bungkus dia dalam kuasa darah Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, biar setiap apapun yang dikatakan sesuai dengan kehendak Tuhan dan apa yang harus kami dengar dan kami lakukan di hari-hari ke depan. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kita siap untuk memuji, untuk memuliakan, untuk mendengarkan firman Tuhan. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Kita kedatangan tamu spesial. Saya mengucapkan terima kasih untuk Pak Profesor Dr. Stefanus Pasat. Beliau adalah Ketua Dewan Pengawas BPJS Kesehatan Indonesia. Ya, Bapak Ibu sekalian. Saya tanya tadi, wah puji Tuhan, Bapak mau juga melayani di gereja yang kecil. Tuhan Yesus memberkati dan Tuhan pakai terus Bapak berlimpah-limpah. Silakan, saya akan ucapkan selamat dari kami Pak. Silakan untuk mengemban tugas yang baru. Tuhan Yesus pakai Bapak untuk menjadi berkat untuk bangsa ini. Silakan, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih, saya panggilnya Kokoh. Wah. Karena beliau umurnya nggak beda jauh sama saya setahun aja. Baik, shalom Bapak Ibu semua yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera buat kita semua, Bapak Ibu. Saya tadi, ini kedua kali saya datang sini, Bapak Ibu terima kasih buat undangannya kepada saya. Ya, kalau nggak salah tahun lalu juga Agustus, dan yang bawa yang worship leader juga Mbak ini juga sama ya. Mungkin tahun depan juga saya juga yang Mbak ini juga. Ayo saya mau minta tolong Bapak Ibu semua, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita menjadi pelayan yang luar biasa di tempat ini ya. Saya yakin dari gereja sini nanti akan lahir pemimpin-pemimpin baru ya di negara ini, dan juga orang-orang yang hebat yang dipakai Tuhan yang luar biasa ya. Baik Bapak Ibu, tadi sudah dikenalkan saya Stefanus, boleh dibantu ya. Saya saat ini memang masih praktek di Siloam, tapi saya Ketua Dewan Pengawas BPJS Kesehatan. Jadi saya sekalian mau promosi dan juga preventif di sini. Siapa yang kartu BPJS-nya belum punya, ya? Siapa yang belum jadi anggota BPJS di sini, ya? Ya Bapak Ibu, kita harus punya BPJS, ya. Mau punya asuransi lain, bagus banget. Tapi kalau tidak ada asuransi lain harus punya BPJS. Bahkan punya pun juga harus punya BPJS juga. Karena kita nggak tahu, di kalender tuh nggak ada namanya hari apes ya. Kapan kita mau sakit, besok kita stroke, besok kita jantung, kalau nggak ada tuh ya. Ya, jadi saya sarankan, saya edukasi, saya promosikan bahwa kita harus punya BPJS ya. Gotong royong, saya kan nggak sakit Prof hari ini. Besok saya nggak, saya masih sehat, saya masih muda. Betul, prinsip kita adalah gotong royong. Jadi yang tidak sakit membantu yang sakit, ya. Yang kuat membantu yang lemah. Ya itulah kita prinsip daripada BPJS. Jadi kalau BPJS sekarang punya, sakit langsung bisa ke rumah sakit dipakai. Kalau sampai ditolak rumah sakit, hubungi saya. Ya, mahal Bapak Ibu penyakit ya. Saya punya asisten, saya di sini ada bawa asisten juga sama ajudan saya. Ya, saya ada asisten saya satu lagi, mas demam berdarah. Dia dia nggak punya BPJS, tapi dia punya asuransi lain yang swasta. Untung ada 75 juta seminggu coba, kan 75 juta, tapi di Siloam ya. Jadi artinya saya ngasih tahu bahwa sakit itu mahal ya. Oleh karena itu Bapak Ibu semuanya harus mencegah penyakit ya. Dengan cara apa? Hidup yang sehat ya, jangan merokok, jangan minuman keras, alkohol ya, jangan begadang ya. Ada yang suka begadang kayaknya hahaha sini banyak yang begadang nih, apa mikirin negara begadang gitu. Ya Bapak Ibu jangan begadang ya, jadi harus, karena kita butuh istirahat, badan kita nih bukan robot ya. Saya bekerjanya di Rumah Sakit Siloam Semanggi itu isinya orang pasien kanker semua ya, 80% pasiennya ada kanker. Jadi saya tahu betul bagaimana cara harus menjaga kesehatan kita ya. Di sini ada juga teman saya baik saya Pak Daniel ya, Iskandar, ini dari dulu ya, teman geng saya dulu ya.
Ya, jadi dia tahu saya lah tentang saya gimana. Kartu Joker ada di dia. Baik, kita akan masuk. Ini next. Ini adalah keluarga saya, ya. Mertua saya masih Muslim. Ya, ini anak saya masih satu-satunya. Tadinya mau datang ke sini, nggak tahu tiba-tiba dia biasalah anak cranky. Lanjut. Ini adalah Dewan Pengawas Komisaris ya kita bilangnya di BPJS Kesehatan ya. Kebetulan Tuhan percayakan saya melalui Pak Prabowo memberikan rekomendasi saya untuk menjadi Ketua Dewan Pengawas. Saya kesaksian bahwa saya ini baru pulang, saya di BPJS capeknya luar biasa. Ya, kita tur banget ya. Ini kita setiap minggu pasti jalan kemana, udah pasti dah, nggak mungkin enggak. Ini mereka berdua saksi saya nih, ya ajudan saya sama staff saya. Jadi kita capek sekali ya. Saya baru pulang kemarin dari mana? Nganjuk, ikut Pak Prabowo di Museum Marsinah ya. Itu mereka udah biasa tuh, ngapain pulang, sini aja Surabaya aja, kita kan. Saya bilang besok saya khotbah bro. Saya ada khotbah di sini, saya bilang. Dan sempat ngedrop kemarin, tadi malam ngedrop karena flu keras ya, segala macam. Saya bilang, ampun ini besok mau khotbah nih ke flu, luar biasa. Saya bilang malam ini pasti sembuh, bener malam ini sembuh. Ya, jadi ya Tuhan itu tadi kan, kalau kita percaya pasti Tuhan Yesus pasti sembuhkan ya. Terlalu gampang Tuhan menyembuhkan, apalagi flu. Yang mati bisa bangkit ya Kak, asal kita percaya ya Bapak Ibu ya. Next, lanjut kita masuk ke materi khotbah ya. Rahasia hidup diberkati, bahagia dan panjang umur di bumi. Kalau tahun lalu saya ngomongin tentang kerendahan hati, sekarang kita ngomongin tentang banyak rahasia hidup diberkati. Bapak Ibu semuanya, opa, oma di sini ya. Ini semuanya pasti pengennya hidup diberkati dong, ya kan? Siapa yang doanya saya tidak ingin diberkati Tuhan Yesus, saya ingin hidup biasa saja, saya ingin hidup orangnya lemah, keletihan, enggak ada. Semuanya pengen menjadi orang pemenang semuanya, diberkati. Pasti tentunya dengan cara apa? Banyak tuh, resep-resepnya banyak. Banyak doa, Matius 7:7, minta maka akan diberikan, cari maka akan mendapat, ketok maka pintu akan dibukakan. Gampang sekali, Tuhan itu hanya sejauh doa saja. Bahkan kalau kita nggak doa pun kita baru ngarepin, Tuhan jadiin tuh, bener. Nanti kapan kalau saya diundang lagi saya ngomongin tentang doa ya. Kalau diundang lagi. Yang kedua adalah berpuasa. Ya berpuasa paling berat ya Bapak Ibu ya. Ya, saya pun jujur, saya lebih bagus berdoa daripada berpuasa karena aduh. Ya, tapi itulah berpuasa itu sebenarnya adalah janjian sama Tuhan ya. Mau jam berapa itu doa puasa kita. Tapi jangan pas kalian saya tidur sekalian Tuhan berpuasa. Wah, itu mah numpang tidur itu namanya ya. Jangan ya. Kemudian ada dengan cara apa? Melakukan kebaikan, amal, memberi, itu pasti wajib dilakukan ya. Kita harus memberikan kasih kita kepada sesama kita. Dan bahkan dunia hitam, santet apapun, dia dukun itu bisa memberikan berkat juga. Tapi ada sesuatunya, ada konsekuensi yang harus dibayar ya. Sering lihat orang-orang yang dari Gunung Kawi, apa yang terjadi ya. Nah tapi sekarang kita masih pertanyaan kita, kenapa kok saya sudah lakukan puasa, saya sudah berdoa, saya sudah minta sama Tuhan, tapi kok masih belum diberkati terus ya. Masih gini-gini aja hidup saya, standarnya gini-gini aja. Saya pengen seperti orang itu, kok bisa? Nah, rahasianya ada di sini. Lanjut. Next. Nah ini tadi, kenapa hidup masih sulit, nggak ada perubahan, padahal sudah melayani oke udah, berdoa udah, guling-gulingan berdoanya ya. Tapi kok tetap aja masih saya sih standar hidup saya masih gini-gini aja. Ada yang salah. Apa itu salah? Next. Nah kuncinya di Efesus 6 ayat 1-3 ya. Saya tahu Bapak Ibu semua bawa Alkitab, tapi saya kasihkan di sini. Mana? Oh di sini ya. Efesus 6 ayat 1-3. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting. Seperti yang nyata dari janji ini. Supaya kamu bahagia dan panjang umurmu di bumi. Jadi ada 3 poin penting di sini. Taati dan hormati orang tua. Dan perintah penting. Dan ketiga adalah supaya bahagia dan panjang umur di bumi. Ini merupakan janji Tuhan. Next. Ini juga ada di Keluaran 20 ayat 12. Hormati ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Next. Nah ini saya mau nyanyi dulu boleh? Wah, ini pengen nyanyi. Saya ini sama Pak Daniel suka banget nyanyi kita. Ya. Ini ya, segini ya.
berapa puluh tahun lalu. Beta masih kacile, yang bisa nyanyi sih. Beta ingat tempo dulu, sio mama gendong beta sambil mama bakar sagu, mama menyanyi deng buju-buju. Lah sampai besar begini, beta terlupa mamae, sio mamae, sio mamae, beta rindu mau pulangi. Sio mamae, mama solia kurus lawange. Beta belum balas mama, mama pun capek sio doloe. Sio tete manise, jaga beta pun mamae. Sekali lagi sio mamae, sio mamae, beta rindu mau pulangi. Sio mamae, mama sulia kurus lawange. Beta balong balas mama, mama pun capek sio doloe. Sio tete manise, Tuhan Yesus, sio tete manise, jaga beta pun mamae. Wah, pada tahu lagu ini ya, ketahuan umurnya deh. Baik, puji Tuhan. Ya, berikan tepuk tangan buat kita semua yang tahu lagu ini tadi. Baik, lanjut aja. Ya, itu lagu tentang Sio Mamae ya. Sio Tete Manis itu artinya Tuhan Yesus ya. Jaga beta pung mamae ya. Kok tahu? Baik, saya kupas satu-satu pengertian definisi dulu ya. Sebagai saya tuh Bapak Ibu mungkin pernah ingat saya tuh ngajar di Universitas Islam Sultan Agung ya. Jadi Stefanus ngajarnya di Unisula, Universitas Islam Sultan Agung. Luar biasa. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Baik, honor ya. Bahasa Yunaninya time ya, Yunani ya, bacanya timi ya. Menghargai, respect, melakukan dengan hormat dan dengan tindakan ya, melakukan kewajiban yang berhubungan itu. Jadi seperti tentara, polisi yang respect sama komandannya ya. Itu honor, hormat. Lanjut. Bahagia. Bahagia itu apa? Keadaan atau perasaan senang, tentram, bebas dari segala yang menyusahkan, dunia akhirat dan hidupnya penuh ya, penuh dengan kelimpahan ya. Jadi tadi sudah tahu tentang hormat, sekarang tahu tentang definisi bahagia. Lanjut. Lanjut umur. Tadi kan ada kan kata-kata supaya lanjut umurmu. Artinya apa? Fisiknya kita lanjut umur nih. Kesehatan kita panjang umur ya. Kemudian apapun yang diinginkan dikerjakan pasti berhasil. Jualan apa? Kelontongan banyak laku keras. Bangunan, jualan semen juga banyak yang mau ya. Jualan makanan, restoran semuanya laris manis. Amin. Itu di sini banyak yang jualan Bapak. Banyak. Ini harus dengar firman hari ini ya. Jadi harus dengar ya. Jadi apapun yang kita kerjakan pasti berhasil ya. Berlimpah. Banyak orang yang mengasihi kita, bukan kasihan sama kita. Oh enggak laku-laku tuh, enggak. Jadi artinya orang mengasihi kita ya. Kalau mau beli jualan
mau beli sesuatu, di situ aja tempatnya Cici itu, gitu kan. Oh, rajin tuh di GNR-nya ya. Selalu dikenang oleh keturunan kita, itu penting. Bapak Ibu bayangin kalau kita nggak pernah dikenang sama cucu kita seperti biasa aja, sedih Pak ya. Saya itu bagaimana caranya nanti kalau punya anak, punya cucu gitu ya, kita selalu dikenang, oh dulu opa saya, eyang saya, karena Jawa ya, eyang ya. Eyang Stefanus tuh ya, oh itu baik, suka memberi. Daripada siapa yang Stefanus nggak tahu ya. Lanjut, pendapat yang lain bagaimana? Bapak Ibu, kita hidup di Indonesia yang luar biasa, sangat menghargai orang tua ya. Tradisi kita, kebudayaan kita sangat menghargai orang tua. Tetapi sayangnya kalau khotbah masalah orang tua jarang dikhotbahkan ya. Karena orang ngomongin tentang kasih, oke ya, berkat. Tapi yang masalah-masalah orang tua, hormati orang tua mungkin jarang ya, mungkin 10%-nya ya. Seluruh suku, agama mengajarkan untuk menghormati orang tua kita. Saya punya teman, kebetulan saya punya kerja sama klinik di stem cell di Jepang, itu opa-opa ya, namanya Prof. Hirahata. Wah, ahli kanker dan juga stem cell. Dia itu tidak dihargai sama sekali sama anaknya ya. Bahkan dia ditendang dari anaknya, artinya bukan tendang ini, tapi dia dikeluarkan, diusir dari rumahnya, dari kantor yang dia perintis, klinik yang dia rintis. Akhirnya dia sekarang rintis baru. Di Jepang nggak diajarin tuh bagaimana orang tua harus dilayani dengan baik. Memang sopan-sopan ya. Kalau Bapak Ibu ada kesempatan ke Jepang, mereka sama orang tua hormat. Cuman untuk orang tuanya sendiri mereka kurang sopan. Artinya nggak ada tuh namanya kita harus balas budi orang tua, nggak ada ya. Di zaman Musa membentak orang tua dirajam. Kalau kita sekarang membentak orang tua kita nggak ada apa-apa. Ya, baik-baik aja, nggak ada masuk penjara juga ya. Malin Kundang tuh, saya tuh ya, ada cowok ganteng itu yang gendut itu ya, lagi berdiri itu di atas batunya Malin Kundang ya. Jadi Malin Kundang itu ceritanya tentang Minangkabau ya. Ibu Manderubayah punya anak namanya Malin ya. Dia itu miskin. Suatu saat Malin bilang, saya sudah besar, saya ingin mengembara. Dia akhirnya mengembara ya. Dapatlah dia jodohnya anaknya sultan lah ya, saudagar kaya. Pulang dia, pas pulang Malin ibunya udah tahu Ibu Mande nih, Malin mau datang, dia sambut gitu. Begitu udah mau nyampe, Malinnya malu lihat emaknya kayak gitu kan. Aduh saya nggak kenal, dia bilang sama istrinya saya nggak kenal. Akhirnya sakit hati kan, akhirnya dia nggak mau ngaku itu ibunya. Akhirnya si ibu berdoa ya supaya Malin itu ditegur lah ya, bukan. Akhirnya Tuhan menegur dia menjadi batu. Itu batunya dia lagi nunduk itu ceritanya ya. Itu lagi nunduk, itu di Buritan ya. Kalau punya kesempatan ke Padang lihat fotonya itu, patungnya benar. Ya. Itu cerita. Artinya apa? Ini memang dongeng, nanti mungkin suatu cerita-cerita yang fiksi ya, tetapi menandakan bahwa Indonesia sangat menghargai tentang orang tua ya. Lanjut, next. Kenapa harus menghormati orang tua? Next. Yang pertama, ini adalah perintah yang penting. Efesus 6 ayat 2 tadi ya. Ini bukan gagasan, ini bukan ide, tapi bukan anjuran. Jadi tolong Bapak Ibu, kalau boleh ya, hormati orang tuamu. Nggak ngomong gitu. Firman Tuhannya nggak kayak gitu ya. Seperti yang nyata ada janji nih. Ingat peristiwa Tuhan Yesus naik ke sorga. Ya, pada amanat agung tidak dibilang bahwa ini adalah perintah yang penting, yaitu Matius 28, 19, 20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dia nggak ngomong perintah yang penting. Artinya bukan apa, itu bagus sekali, itu sangat penting ya, penting. Tapi Tuhan itu sangat concern dalam hal orang tua. Dia bilang apa? Perintah yang penting. Tidak menghormati orang tua, artinya tidak menghormati Tuhan. Karena apa? Karena Tuhanlah yang menciptakan orang tua kita ya. Pembangkangan akhirnya. Next. Yang kedua adalah hukum Tuhan. Setelah tadi adalah perintah yang penting, yang ini adalah hukum Tuhan. Bapak Ibu ingat 1-4 ngomongin tentang apa hukumnya? Kita sama Tuhan kita, vertikal. Yang 5-10 ngomongin tentang apa? Horizontal. Saya dan Bapak Ibu semuanya manusia, ya, kita semua manusia. Kenapa
nomor 5-nya, yang pertamanya adalah orang tua. Ya. Kenapa orang tua di sini nggak nomor 7, nomor 8 atau pembunuh nomor 5 ya? Karena ini adalah hukum Tuhan yang penting ya. Menghormati orang tua menempati urutan pertama dalam hubungan manusia dan manusia. Keluaran 20 ayat 12, hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Kerjaan kita tuh adalah tanah yang diberikan Tuhan ya. Tempat tinggal kita, tempat jabatan kita, posisi kita semuanya adalah di tanah yang diberikan Tuhan ya. Jadi lanjut artinya apa? Kita lama di situ, kita diberkati di situ. Kenapa disebut hukum? Karena diberlakukan sama. Jadi ini hukum, saya dan Bapak Ibu semuanya sama ya. Harus hormat orang tua. Tidak bisa dilawan, sama seperti hukum gravitasi. Jadi kalau kita jatuhkan benda jatuh tidak bisa dilawan ya. Menghormati orang tua bukan sekedar tato kromo, tapi hukum ya, sangat serius Bapak Ibu ya. Lanjut. Yang ketiga, setelah tadi janji Tuhan, yang kedua adalah hukum Tuhan, dan yang ketiga adalah hadiah pertama dari Tuhan. Bapak Ibu sini siapa yang lahir dari dinosaurus? Saya dari orang tua saya ya. Ya. Jadi yang melahirkan saya adalah mami saya ya. Pengorbanan ibu, saya yakin dan percaya ibu-ibu sini semua banyaknya sudah merasakan ya. Hamil bersusah bergerak kiri kanan ya. Pas lahir, oe-oe susahnya setengah mati. Kenapa dulu setengah mati? Karena antara mau hidup sama mau mati gitu kan ya. Pas lahir, udah lahir, anaknya kurang ajar lagi. Apa rasanya Bapak Ibu ya? Kayaknya tau kayak gitu gue gak lahirin nih dulu nih ya kan gitu. Tapi kan gak ada yang bisa menolak kayak gitu ya. Nah, siapa yang merawat kita baru lahir? Pasti ada yang dilawat langsung sama pembantu atau tetangga gitu, gak ada kan? Ya kan? Orang tua sendiri ya, gak bisa merawat sendiri. Orang tua adalah pahlawan yang paling berjasa bagi kita. Hormati Tuhanmu dengan menghormati hadiahnya, karena hadiahnya kita pertama kali adalah orang tua. Proses kehidupan, ya kita dari zigot sampai dengan kita anak, teenager, sampai youth ya, sampai akhirnya bisa menikah, hamil, dari itu semuanya Tuhan yang pelihara kita ya. Realita kehidupan, next. Jadi ada Bapak Ibu yang sudah saya survei ya, anak, dia bilang apa, saya anak dan mantu nggak memperhatikan saya lagi, dia bilang gitu ya. Mantu baiknya pada saat mengejar anak-anak saya nih, ya kan. Wah, dibeliin martabak, datang, sogokannya luar biasa ya. Mau apa om, mau apa tante, wah, saya pun juga dulu kayak gitu kan. Semuanya saya, karena untuk memikat anaknya harus memikat dulu orang tuanya, ya kan gitu. Tapi udah menikah, akhirnya apa? Merasa ditinggalin nggak, ya kan? Anaknya nggak pernah datang, mantunya nggak pernah datang, mau lihat cucunya aja susah setengah mati. Yang kedua, anak merasa orang tuanya nggak sama dengan orang tua yang lain. Yang banyak uangnya, happy lah ya. Kalau berjalan sama orang tuanya enak, cuma dijajanin ya. Anak banyak menganggap orang tuanya nggak bisa diandalkan ya. Nggak asik nih orang tua saya nih, ya kan. Nggak kayak tuh enak, orang tuanya itu enak banget ya, masih suka bayarin. Yang ketiga, anak seringkali terlalu sibuk sehingga hanya ingat dengan pekerjaan dan keluarga intinya. Hanya buat istri dan anaknya saja, tapi orang tuanya dilupain. Mereka lupa bahwa masih banyak orang tua nih yang kerja, yang gereja GNR ini ya, yang perlu diperhatikan dan dicintai. Saya paling sebel Bapak Ibu, ada pas lagi praktek, ibu-ibu, nenek-nenek datang pincang-pincang ya, datang sendirian. Saya langsung nanya, Bu, punya anak berapa? 5 Pak Dokter, Prof. 5? Satu pun gak ada yang nganterin Bu, gak ada. Wah, saya pengen cekek tuh anak-anaknya. Bener, maksudnya dalam keluarga saya yakin dan percaya kebanyakan ya. Ada yang punya uang, ya, ada yang gak punya uang, anak-anak gitu. Biasanya kan ada gitu ya. Ya kalau gak punya uang tolong bayarin. Yang punya uang tolong bayarin, ya kan gitu. Titip sama anak yang gak punya uang, yang itu yang bisa tenaganya doang, kan gitu. Ya, paling kan gitu, titip ya mami ya, titip ya papi ya, ini uang saya bayarin. Ini udah gak ngasih, gak nemenin, pengen diapain tuh Pak Pendeta? Ini mereka sadar gak sih punya orang tua gitu loh. Kalau gak bisa siapa? Suruhlah.
tetangga nitip kayak apa, aduh saya nggak bisa kerja, nggak bisa ninggalin kerjaan gitu. Ini sendirian loh, kalau jatuh gimana, ya kan? Saya nggak tega bener, saya bilang waduh, saya bilang ini. Bahkan saya suruh anak-anak saya yang staff-staff saya bilang temenin. Kasihan loh kayak gitu-gitu ya. Kita pun nanti juga akan tua Bapak Ibu ya. Saya nggak pengen tuh saya datang ke dokter sendiri ya kan. Saya juga pasti nanti ke dokter, biar saya dokter, saya pasti ke dokter kan. Nggak pengen sendirian, saya pengen diantrin ya kan. Ya kan? Mungkin kita nganggap bahwa orang tua sudah perhatian ke kita, tapi ternyata belum. Saya ngasih kok orang tua saya. Bulanan aman, Prof, aman nggak usah dipusing. Tapi yang dibutuhkan sebenarnya bukan hanya itu aja. Perhatian kasih sayang tuh kan curhat kan Ma. Ya. Anak nggak happy karena orang tuanya unik, egois, menuntut banyak dan tidak perhatian. Lanjut. Tadi setelah kita tahu alasannya, ya kenapa kita harus menghormati orang tua. Nah sekarang bagaimana caranya? Ya. Lanjut, menghormati harus dari hati. Ya, hormati apapun keadaan orang tua kita. Mau orang tuanya sehat kek, mau orang tuanya lagi sakit kek, ya hormati. Kenapa? Karena dia lebih dulu berkorban demi kita loh, ya kan? Emang waktu kita lahir kita udah punya duit, ya kan? Nggak bisa Bapak Ibu, semua yang melihara kita orang tua kita. Papi, mami kita. Saya nggak bilang cuma mami doang ya, sio mama. Tadi lagunya nggak ada sio papa sih ya. Jadi don't worry bapak-bapak semuanya ya. Cayo tetap semangat ya. Ini bukan karena kebetulan nggak adanya, ini kan laki-laki tuh bermarah. Tadi bilang, Prof jangan gitu dong maksud. Tadi saya dibisikin masa sio mama aja. Gitu. Ya. Jadi sio papa ya juga ada. Ya nanti yang nyanyi anak cewek kalau sio papa ini tadi anak cowoknya ya. Jadi berkorban demi kita orang tua. Tuhan sendiri yang ngajarin apa? Bapa kami yang di surga. Tuhan tuh udah ngajarin ke kita bagaimana cara your respect to father kita, bapak kita ya. Wajah adalah cerminan hati. Datang ke rumah, jangan mukanya manusia habis digambarin sama tentara gitu ya. Ini tentara nih. Ya, tahu nggak orang muka habis digambarin tentara? Galak. Jangan kayak gitu ya. Jadi harus senyum sama orang tua kita, bikin happy. Biarpun kita nggak punya duit, kita rasa, hey mami, papi, gimana? Jangan sampai kita datang malah bikin kepikiran dia. Oh mukanya cemberut aja, jangan-jangan habis ditilang orang. Kadang-kadang kita suka bersungut-sungut ya. Saya nggak suka sama orang tua saya, apa sih minta-minta mulu segala macam ya, sungut-sungut. Bagaimana kita bisa menghormati Tuhan yang tidak kelihatan? Ini penting. Kita bisa menghormati orang tidak kelihatan, Tuhan yang tidak kelihatan. Pada kita nggak di depan mata kita orang tua kita nggak kita hormatin, ya. Next, mungkin pasangan teman bisa ninggalin kita, tapi orang tua tidak akan meninggalkan kita. Bekas suami ada, mantan suami ada, mantan istri ada, mantan anak nggak ada, mantan orang tua itu mantan orang tua saya nggak ada, ya. Jadi penting hubungan orang tua dan anak tuh luar biasa kokohnya ya. Next, bahaya untuk orang yang gak beres hubungan antara orang tua dan anak ya. Kenapa? Maka ia akan membuat hati bapa berbalik kepada anaknya dan hati anak kepada bapaknya, supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Maleakhi 4 ayat 6. Nah ini ada hubungan bapa dan anak yang gak beres di sini ya. Hubungan yang gak beres ini akan memberikan efek ke mana? Ke kehidupannya narkoba ya dan macam-macam. Ada satu orang di gereja saya yang merupakan juga staf saya juga. Itu saya berapa kali saya nyentil, benar-benar nyentil dia, marahin, saya gentak dia segala macam. Kenapa? Karena dia punya hubungan tidak beres sama keluarganya, ya sama anaknya, ditinggal anaknya. Hobinya bikin anak. 4 atau 3 tuh, 3 atau 4 gitu kan. Tapi anaknya nggak diurus kan kurang asem Bapak Ibu. Saya bilang kok kayak gitu sih, kasihan nanti anaknya kan jadi hilang figur ayah, ya kan? Kalau anak hilang figur ayah, wah akibatnya macam-macam itu ya, bisa narkoba. Saya bilang sama dia, kamu mau lihat anak kamu hancur apa gimana? Kok maksudnya gimana Pak? Kalau kamu nggak ada kamu nggak pernah pulang. Pasti kan anak kan butuh figur ayahnya yang ngomong dia, yang marahin dia, ya kalau dia salah katanya. Ini nggak ada. Kalau melihat anakmu hancur jadi bajingan, silahkan aja saya bilang gitu. Kalau melihat anakmu hancur jadi penjahat, tukang todong, segala macam silahkan, lakukan aja.
Dia bingung mikir, mana yang nangis-nangis sama saya. Tapi nggak tahu loh ya, karena suka tobat kumat nih orang ini. Saya mau hari ini pulang lagi apa enggak? Kemarin istrinya bilang nggak pulang. Kan tobat kumat. Lanjut. Yang kedua, menghormati dengan pengertian dan iman. Keadaan orang tua kita mungkin beda sama yang dulu. Ya, dulu masih punya banyak duit, kerja, ya kan? Sekarang mana? Nggak ada kerjaan, udah pensiun ya wajar lah, ya kan? Tenaga nggak dipakai lagi, ya kan? Orang tua dulu saya coba cerewet, ya, susah diatur. Kalau orang tua cerewet, susah diatur, itu mungkin ada sesuatu. Kita kalau misalnya kita ngambek sama pasangan kita, kadang-kadang suka pengen ngambek kan sama istri kita gitu, sama suami kita, sok-sok ngambek gitu kan. Udahlah, nggak, terserah kamu aja. Itu artinya kita minta diperhatikan, kan gitu, ya kan. Orang tua juga sama, Bapak Ibu semua, ya. Dia juga masih manusia, jadi minta perhatian. Ya, fisiknya udah lemah, nggak sekuat dulu, nggak sesehat dulu. Mata sama kuping udah budek, ya. Kuping udah budek, mata udah nggak bisa, udah siwer matanya, udah nggak bisa ngeliatin lagi nih, ya. Kita juga nanti kayak gitu, Bapak Ibu, ya. Jadi jangan nganggap bahwa, oh pasti kita nggak kayak gitu kok. Nih gimana sih mama budek amat, papa budek amat ya. Dia juga nggak pengen budek, Pak. Ya kan dia juga nggak pengen budek, ya kan budek bisa dari mana? Karena faktor usia. Yang kedua mungkin dia kerja di pabrik dulu, berisik kuping. Atau pemain musik, karena kan berisik terus, ya kan. Saya juga pemain musik, tenang. Berisik kita, berapa desibel tuh kan gitu kan. Ya kan lama-lama budek juga, ya. Tapi orang budak agak panjang umur. Kenapa? Dipanggil Tuhan. Misalnya, cut, panggil tuh si Budi, Bud, ini budak. Katanya malaikat, Tuhan, Budi budak gak denger. Ah gimana sih? Udah panggil yang lain dulu. Di skip, Budinya gak meninggal. Yang Charlie yang meninggal lagi. Alpha Budi Charlie maksudnya. Ya, jadi orang tua nggak pengen juga, pengen budek. Ya Om ya. Kan mata nggak pengen juga siwer kan Om ya. Ya memang karena dari sononya, faktor usia ya. Nggak rame kayak dulu, ya apa yang mau diramein. Nggak punya kerjaan, udah pensiun, ya kan. Ya kita bisa masih rame karena kita masih punya pegang duit. Nggak sekaya dulu, ya pasti ya. Sensitif, marah mulu, ya Pak, Bu. Orang tua tuh udah kayak anak kecil, suka marah, sensitif ya. Makanya kalau bilang sensitif banget sih kayak pantat bayi gitu. Karena suka sensitif, ya, merasa kok gue nggak diperhatikan ya, kok gue digituin sama anak gue, rasanya pasti gitu, kok mulu, kok ya. Fisik lemah, power syndrome, post power syndrome. Dulu punya anak buah nyuruh enak, ya. Apa-apa beli makanan anak buah, sekarang mana boro-boro, ya. Tugas kita lah mengasihi dan mendoakan mereka. Jika kita tidak pernah berdoa untuk orang tua kita, maka bayangkan saat diri kita menjadi tua. Bapak Ibu, saya ingatkan bahwa kita nanti akan seperti orang tua kita. Jadi harus berdoa. Saya sebisa mungkin setiap pagi, setiap malam pasti saya doakan papi mami saya. Kebetulan papi mami saya masih ada ya, saya doakan, ya kan. Saya masih butuh papi mami saya bilang gitu sama Tuhan. Jadi jangan kau angkat dulu, ambil dulu ya. Kalau misalnya cuma punya satu, sisa satu ya doakan untuk supaya bisa lebih perhatian kita pada dia ya. Lanjut, menghormati dengan perkataan. Kadang-kadang mulut kita ini kurang bisa dijaga Bapak Ibu ya. Kasarnya luar biasa. Kenapa? Karena kita merasa lebih daripada orang tua kita. Lebih kaya, semuanya lebih pokoknya ya. Nah kita lupa dengan Amsal nih, dengarkan ayahmu dan yang memperanakan engkau dan jangan menghina ibumu kalau ia sudah tua. Kadang-kadang kita suka ngenyek ibu kita, ya kan? Gimana sih gitu aja nggak bisa? Berapa kali dibilangin, ya kan? Sadar nggak kok kita suka begitu, ya kan? Kasar sama orang tua. Mungkin kita kepahitan. Saya punya staff ada juga pahit banget sama orang tuanya, merasa nggak dihargai dulu, merasa di nomor 2 kan, nomor 3. Kita lupa bahwa orang tua tuh unik, ya. Gak sempurna juga orang tua, ya, tapi tetap orang tua kita. Orang tua kadang gak bersyukur dengan pemberian anaknya. Kita ngasih sedikit gitu diomongin. Ah lu gak kayak gini itu lu, gak kayak anak gue satu lagi, banyak.
Kadang-kadang kita memberi tapi kita hanya bisa segitu, ya kan? Nah itulah kadang-kadang suami dan istri harus kompak kadang-kadang. Kadang ada suami yang memberi orang tuanya, istrinya bilang jangan banyak-banyak. Wah itu panjang itu pembahasannya. Panjang. Saya suka bilang, aduh saya kalau mau ada yang anak-anak yang mau merit, saya berapa kali saya bilang, saya tentir bagaimana caranya supaya kompak gitu loh. Ada juga yang istri yang mau ngasih ke mamanya, suaminya udah, apa sih kok ngasih-ngasih mulu, bisa juga gitu kan. Yang paling bagus kita ngasih mertua kita, istri kita ngasih mertuanya dia, wah enak tuh, yang paling benar, ya kan, silang. Jadi nanti mereka yang satu juga merasa anaknya mantu juga, menghargai dia, sayang sama dia, yang satu juga merasa seperti itu. Suatu saat kita akan tua, anak kita melihat apa yang kita lakukan kepada orang tua kita. Contoh filmnya, tapi saya nggak bawa filmnya di YouTube, ya Burung Gereja. Ada seorang bapak duduk sama anaknya laki-laki. Duduk di taman, banyak burung gereja. Dia nanya, itu apa? Anaknya sambil baca majalah, burung gereja. Nanya lagi, itu apa? Burung gereja. Nanya lagi, yang itu? Burung gereja, Pap. Nanya lagi, itu apa? Papi ngerti nggak? Itu burung gereja. Nanya lagi, itu apa? Papi itu burung gereja, burung gereja. Wah, bapaknya udah bentak kita kan. Bapaknya mungkin kaget, bapaknya jangan nyangka anaknya bakal bentak dia. Dia masuk dalam rumah, dia bawa satu buku, agendanya dia ternyata. Dia buka halaman, tanya lagi, dia bilang ke anaknya, baca. Pada hari ini aku dan anakku lagi duduk di taman. Anakku nanya sama saya, papi itu apa? Saya katakan, burung gereja. Dia tanya lagi, itu apa pi? Burung gereja. Itu apa pi? Burung gereja. Berkali-kali dia bertanya hal yang sama sama saya. Dan saya selalu menjawab, burung gereja. Nangis bombay gak tuh anaknya? Nangis bombay. Hal yang sama ternyata. Kita juga dulu nanya mulu sama orang tua kita. Ya kan? Ya, anak kecil mesti nanya. Sama orang tua kita gambar kita, tempelan kita, enggak kan. Dia pasti akan menjawab dengan benar. Ya, anaknya. Next, menghormati dengan tindakan. Nelpon setiap hari enggak ke papi mami kita. Saya sebisa mungkin WhatsApp. Ya, karena saya trauma kalau ditelepon sama mami saya. Mami sesek nih, wah. Bagi saya sebenarnya kalau enggak sampai nelpon artinya aman, ya. Cuman WhatsApp, saya senang WhatsApp, lebih senang saya WhatsApp, ya. Saya nanya udah minum obat belum, saya bilang gitu, ya. Dan kalau dia jawab, aman kita. Tapi kalau dia nggak jawab lama, kenapa nih? Akhirnya saya telepon juga, gitu, ya. Karena kita lupa sama orang tua kita, nggak pernah nanya di mana keadaannya, ngapain aja. Bapak Ibu kalau nelpon, apa sih yang diteleponin? Mah, Pak, ini dolar naik mulu nih. Gak kayak gitu kan? Mah, Pak, nih gimana nih minyak udah susah nih. Negara gimana nih negara? Gak ada diskusi tentang itu Bapak Ibu. Diskusinya paling apa? Mah, obat udah diminum belum dari dokter Stefanus itu? Obat jantung udah diminum belum? Obat gula udah diminum belum? Pertanyaannya itu kan, darah tinggi. Tensi udah diukur belum tensi? Nggak ngomong tuh masalah negara kita gimana ya mas 5 tahun lagi ya. Nggak peduli mama kita mungkin. Ya. Tapi dengan kita telepon dia, seneng. Anak saya baik-baik aja nih nelpon saya berarti. Anak saya pasti punya duit nih. Coba kalau pusing kan kita kalau nggak punya duit kita nelpon orang tua kita gimana tuh? Kalau dimintain gimana gitu. Gitu ya. Dia pengen dengar anaknya, ya nelpon. Suatu hari nanti kita kangen loh sama yang kayak gitu-gitu. Papi mami udah nggak ada. Udah nggak ada tuh namanya nelpon-nelpon. Sedih banget gitu ya. Kita pasti rindu tuh bunyi SMS atau WhatsApp-nya dia. Papi, mami. Oh udah nggak ada gimana? Nggak ada nelpon kita lagi, nggak ada yang WhatsApp kita.
ngucapin selamat. Kadang-kadang kita suka lupa, bahkan keterlaluannya kita, orang tua kita punya ulang tahun ini kita nggak tahu. Bayangin, happy wedding anniversary, ingetin, selamat ya hari ulang tahun pernikahan. Seneng Pak Bu, ya kecil-kecilan aja. Ajak kita makan bakso nih, aku punya uang nih dikit nih dari kantor. Makan bakso yuk, oh seneng dirayain kecil-kecilan. Nggak usah restoran, kecil-kecilan ya. Rayain ulta bersama. Nanti kadang-kadang kita juga salah. Kita sekarang datang ke kuburannya, ulang tahun papi mami saya nih hari ini. Telat, udah gak denger dia. Ya, bawain bakpao di kuburan, ya elah. Dulu kemana aja waktu masih hidup, gitu. Nenek saya dulu stroke, saya adalah cucu yang paling sering datang. Buangin, ya nggak bisa buangin kotorannya, ya. Dulu belum jadi dokter, masih menjadi koas, ya. Buangin tiap hari, ya. Pulang dari kuliah datang, Daniel tahu nih, ya, Pak Daniel. Terus kemudian yang Uti tadi, yang Uti. Pas dia meninggal, cucu-cucu nangis. Saya mah nggak nangis lagi, udah puas. Saya ngajak jalan-jalan, punya duit saya buangin kotorannya, saya ngajak antar ke rumah sakit pakai mobil saya yang super-super mewah itu. Kebalikannya bukan mewah. Yang gerobak, mobil merah. Datang bawa ke rumah sakit, antar. Wah, emang saya nggak punya kerjaan? Punya Bu, anak kedokteran. Sibuknya luar biasa anak kedokteran. Tapi saya datang, saya bawa tuh. Tuhan berkati sekarang. Apapun yang saya lakukan gampang. Benar-benar gampang. Mau S2, S3, profesor, semua gampang. Bahkan jadi ketua Dewan Pengawas, nggak ada susah-susahnya saya. Saya yakin percaya itu karena berkat Tuhan. Ya kan? Saya mengaminkan itu. Jadi Pak, Bu, sebelum terlambat orang tua kita, rayakan, ucapin selamat, ngomongnya ngobrol deh ya. Orang tua paling kapan sih meninggal? Di Alkitab kalau dia tahan 70 tahun. Mohon maaf Bapak bilang 70 tahun, itu bonus ya. Saya pun juga, saya yakin 70 tahun kita, kalau kuat kita 70 tahun. Ya kan? Kalau lebih itu ya berarti bonus dari Tuhan. Dan selama kita menunggu 70 tahunnya dia, ayo kita berikan yang terbaik buat orang tua kita. Next. Ini tangan ini, next. Tangan ini dulu mandiin kita, nyari duit buat kita, nyuapin kita, ya, meluk kita. Suatu saat tangan ini udah gak bergerak lagi, udah kaku, meninggal. Gak bisa lagi nyari makan buat kita, nyuapin kita, gak ada. Jadi tangan ini akan kaku selamanya. Nunggu apa lagi? Menunggu sampai tangannya kaku baru kita datang nangis-nangis. Telat. Next. Kenapa kita suka melupain orang tua kita sih? Pertanyaan begitu kan? Waktunya terbatas. Minta hikmat Bapak Ibu sama Tuhan. Supaya kita bisa membagi kerjaan kita, orang tua kita, keluarga kita. Kadang-kadang kita dulu waktu belum sibuk, belum ada kerjaan, Mah doain ya, Pi doain ya, biar saya dapat kerjaan, minta blessing. Udah dapat kerja, sibuknya setengah mati. Ya, saya suka ngomong setengah mati. Ya kan, luar biasa sibuknya sampai lupa. Apalagi udah makmur, udah kaya. Udah mungkin keluarga intinya diurus, istrinya, anaknya diurus. Tapi orang tuanya nggak diurus. Lupa kalau masih ada orang tua hidup gitu loh. Saya bukan ngomongin saya sebisa mungkin ini 2 orang ini saksinya. Punya duit sedikit, saya ajak jalan-jalan. Kemarin ke Cilacap rame-rame. Mumpung masih ada, mumpung masih bergerak. Orang kalau udah punya duit tapi nggak bisa berjalan juga susah Pak Bu. Ya, masih bisa jalan. Tapi saya udah 74-an, 75-an. Ya, mumpung dia masih bisa jalan, kita ajak jalan-jalan. Berkatnya habis nggak? Enggak pada saya. Ada aja Tuhan buka
berkat-berkat baru, pintu-pintu yang lain dibukain sama Tuhan. Kenapa? Karena kita hormat sama orang tua kita. Ya. Jadi minta hikmat sama Tuhan. Susah memang, bagi waktu paling susah. Saya sekarang paling susah bagi waktu. Dulu nggak sesibuk ini kan, tapi saya minta hikmat Tuhan biasa bisa bagi waktu. Pas hari Minggu kayak gini nih kita quality time nih, pasti bayarannya mahal pasti juga, ya kan, traktir makan. Tapi nggak apa-apa, yang kita traktir orang tua kita kok, ya kan. Next, kapan lagi traktir? Kadang-kadang orang tua bilang kami punya anak banyak, semuanya sibuk bekerja, lupa sama kami. Kami yang hidupin dia, nyekolahkan dia, ngerawat mereka sampai besar. Kadang ada rasa nyesal juga menyekolahkan mereka tinggi-tinggi. Ninggalin kami berdua juga gitu kan. Biar bagaimanapun juga kami tetap mendoakan. Tetap dia doain kita kok. Semoga anak kami bahagia selamanya. Kalau ditanya orang-orang yang pernah, ini saya survei ke orang-orang yang orang-orang yang saya bilang luar biasa bahagianya ya. Bisa nyekolahkan anaknya ke luar negeri segala macam. Tapi pas pulang-pulang ya udah kayak gitu. Next, kita sibuk di luar. Suka melupakan mereka bahwa mereka semakin tua, ya. Jadi sayangilah mereka. Lama-lama nih orang tua kita udah makin banyak nih, ya kan? Tapi kita makin sedikit ngasih perhatian. Kita merit umur 30-an paling ya, kan 30. Habis itu kita 27 ya, gue 33. Paling waktu bersama orang tua segitu tuh yang paling sering, yang intens kan. Selebihnya adalah kita harus minta hikmat sama Tuhan supaya kita bisa datang ke orang tua kita. Ya Bapak Ibu kan juga sama tuh. Pas belum merit pasti kan nempel terus sama orang tuanya. Tapi setelah itu kan udah ninggalin. Ya, sayangi. Yang 5, hormati dengan materi. Ya, mereka udah nggak punya duit Bapak Ibu. Nggak ada pemasukan. Janganlah kita pelit lah sama mereka. Kalau mereka minta, namanya ibu-ibu ya. Ini bentar lagi Natalan nih. Beliin dong, ya kan. Kasih, cariin. Wah besok gue gak punya duit lagi nih beliin orang tua gue. Yakin Tuhan pasti akan berkati lebih lagi. Pasti. Saksi hidup nih. Ya. Beliin. Ngapain kita pelit sama orang tua kita? Makanya berapa lama sih? Paling numpang pakai cincin. Nah kalau udah gak ada, larinya ke kita. Larinya ke adik kita, ya kan? Jadi saat ini kalau memang kita masih punya, belikan mereka. Ntar lagi mau Natalan lagi, Desember lagi kan. Siapin lagi. Pasti nanti banyak minta-minta. Tapi gak apa-apa Bapak Ibu ya. Orang tua laki-laki nggak minta, jarang sih minta-minta ginian. Pasti dia mintanya yang lain ya. Jam. Beliin. Ya. Nanti kalau udah di tanah jadi tanah, kita nggak bisa beliin lagi kok. Ya. Beliin. Ini kalau ada sini ada datang sama orang tua sama anaknya, langsung habis ini, "Pak, kita makan di mana?" Ya harus dong. Kasih kado ultah kecil-kecilan ya, manfaat. Kadang-kadang Bapak Ibu saya suka nemukan mami saya minta duit sama saya itu ngapain? Mau beliin cucunya dulu kado. Saya bilang minta. Mami saya juga sama, udah pernah dikasih minggu lalu, minta lagi. Terus saya bilang enggak gitu, enggak. Jangan dikutuk sama Tuhan nanti. Ya kita kasih lagi. Kan orang tua kadang-kadang suka lupa. Atau jangan duitnya kena investasi bodong. Ya kan ngasih orang lagi. Ya tapi nggak apa-apa lah udah, bikin mereka happy, ya kan? Udah kalau udah ditanam udah nggak bisa, udah putus hubungan tuh, ya. Memberi jangan ngedumel, ya. Percuma kita nggak jadi berkat juga. Kalau orang tua dibantu wajar, jangan kita bantu orang lain lagi, ya. Dibantu yang lain lagi, janda-janda muda yang bantu orang tua, ya, bantu orang tua. Next. Buat Bapak Ibu, teman saudara-saudara saya yang belum punya pasangan hidup, ya, cari teman calon hidup yang sayang sama orang tuanya. Pasti kita akan diperlakukan sama, ya. Karena kita mau enaknya aja, maunya ini, dia lupa kalau orangnya pacarnya itu belum tentu sayang sama orang tuanya dia. Bisa jadi orang yang pemberontak, wah nanti bakalan amsyong deh dapetin kayak gitu, ya. Jadi cari yang
hormat sama orang tuanya, minimal kita pasti akan diperlakukan sama. Ya. Next, ketika uang habis masih bisa dicari, ilmu habis, ilmunya telat masih bisa dikejar. Ya. Tetapi kesempatan berbakti pada orang tua itu akan habis pada saat dia udah gak ada lagi. Next, ini sama lah ya, jadi harus sayang ibunya. Next, saya punya banyak pengalaman sama teman atau saudara saya yang lain. Bagaimana nasibnya mereka yang tidak hormat sama orang tua. Sukses, jauh dari sukses. Apapun yang dikerjakannya, gak berhasil. Ditipu, apalagi kebakaran, apa segala macam. Semuanya gak ada yang sakit, banyak sakit, kanker, aduh. Kenapa? Karena mereka, ini pengalaman hidup saya liatin tuh mereka. Saya tahu kehidupan mereka kan, sama orang tuanya gak beres. Tapi ada lagi orang yang hormat banget sama orang tuanya, semuanya dimudahkan. Gak pernah kekurangan. Ya, semuanya jabatannya diperpanjang. Dia punya perusahaan macam-macam, segala macam. Jadi diberkati sama seperti doa Yakub gitu ya. Tuhan memberkati, berlimpah-limpah, segala macam. Wah. Bahkan ada teman saya penjahat luar biasa, tapi dia sukses dengan kejahatannya karena dia sayang sama orang tuanya. Ada yang kayak gitu, ada yang kayak gitu, ya. Dia sayang sama orang tuanya, penjahatnya. Aduh, tapi enggak gitu, saya enggak ngomongin gitu bahwa kita boleh jahat kalau gitu, enggak, ya. Jadi harus minta blessing dari orang tua kita memberkati orang kita. Lanjut, buat pelayan. Kadang-kadang pelayan-pelayan suka lupa, sok-sok rohani kadang-kadang. Mau melayani berantem dulu sama orang tuanya, berantem dulu sama saudara-saudaranya, ya. Jangan seperti itu. Sebelum melayani Tuhan, bereskan dulu hubungan kita dengan orang tua kita. Kita omong kosong, haleluya, segala macam. Tapi sama orang tua kita ribut, omong kosong. Ya. Next. Orang tua tuh dulu menjadiin kita raja. Ya kan? Apa-apa kita dinomor satukan, prioritas segala macam. Nah sekarang waktunya kita memprioritaskan orang tua kita. Ya, seperti raja dan ratu. Next. Ini nih yang suka dilupain kadang-kadang, tapi saya tadi bilang tadi, ya orang tua sakit kadang-kadang dia nggak mau ngomong juga Bapak Ibu. Minimal pastikan satu mereka punya BPJS. Ini benar Bapak Ibu, kadang-kadang kita lupa orang tua kita nggak punya BPJS. Pada saat kita nggak punya duit, orang tua kita sakit, mau bawa kemana? Teriaknya masih apa? BPJS dulu, BPJS pasti bayarin semua. Kalau kita punya duit lagi, nggak punya, artinya misalnya nggak usah mengandalkan BPJS, ya udah temenin mereka berobat, ya. Bakal habis nggak duitnya? Nggak, yakin nggak? Nanti ada berkat-berkat lagi yang lain, pintu-pintu berkat lagi dibukain sama Tuhan. Amin nggak? Pasti. Nggak mungkin Prof. Saya kerjanya cuma satu, itu doang. Pasti ada. Tuhan bisa pakai berbagai cara. Teman kita nanti memberkati kita, segala macam, ya. Bos kita memberkati kita. Udah Bapak Ibu ini saksi hidupnya. Lanjut. Bawa mereka ke dokter dong, ya. Jangan tinggalin aja. Tadi saya bilang tadi, suruh siapa nemenin segala macam. Nah, kalau masalah panti jompo bagaimana nih, ya? Kalau saya nih ya, ini mungkin beda-beda. Kalau saya sih pengennya saya hidup mati saya sama anak saya nanti. Minimal sama pasangan saya harus, ya kan, sama istri saya, sama suami, sama istri, ya kan. Tapi kalau kita di panti jompo gitu, kesannya kita diapain ya, kayak kecuali anaknya itu memang sama sekali tidak bisa merawat sama sekali, ya. Daripada di rumah ntar meninggal di rumah kan lucu, ya kan, jatuh atau apa, ya memang harus di panti jompo. Tapi kalau memang ternyata masih ada cara lain, lebih bagus ditaruh di rumah. Ya, tetap taruh di rumah. Ya, kasih kalau ada uang kasih babysitter. Kalau enggak ya
pasangan kita jagain, ya kan gitu. Merawat orang tua di rumah kita nggak akan habis berkatnya, percaya saya. Ya. Jadi kalau tanya penting nggak panti jompo, itu terserah hati nurani, ya. Tapi kalau tanya saya nggak mau. Saya pengen tetap merawat orang tua saya, ya, di rumah. Lanjut. Renungan. Jadi kalau kita masih banyak doa sama Tuhan, tapi masih tetap gitu-gitu aja, ya, berkatnya gitu-gitu aja, nggak naik-naik. Introspeksi diri. Mungkin jawaban kita hari ini satu. Kita kurang hormat sama orang tua kita. Sehingga Tuhan tahan tuh berkat-berkat. Ya, pada saat kita sudah hormat sama orang tua kita, firman Tuhan dijalankan, Tuhan pasti buka lah gitu, berkat-berkat. Dan jangan lupa kalau sudah diberkati, jangan lupa memberkati yang lain. Supaya berkat kita menjadi seperti Sungai Yordan. Wah, enak, sejuk, ya, subur. Tapi jangan sampai berkat kita mati di kita doang. Kita seperti laut mati. Saya di laut mati, badan saya gemuk kayak gini, bisa nggak ketenggelam loh Bapak Ibu. Karena natriumnya tinggi banget, tapi di situ nggak ada kehidupan. Ikan mana ada yang di laut mati? Langsung almarhum dia. Kenapa? Karena nggak ada kehidupan di laut mati. Ya, ikan asin. Next. Nah ini ada petuah dari Bapak ini satu ya. Bagaimana engkau bisa menghormati Tuhan yang tidak kelihatan, sedangkan orang tua yang kelihatan di depan matamu engkau tidak kau hormati. Ya. Next, terima kasih. Ini keluarga saya, mertua saya ya, masih Muslim, ya, dan ini papi mami saya dan adik saya semua, anak saya yang tengah. Baik, Bapak Ibu, itu sekian firman Tuhan. Semoga bisa menjadi sesuatu yang baik bagi kita. Semoga bisa menjadi rema dalam hati kita. Ingat bahwa Tuhan pasti tidak akan berhutang sama kita. Kita minta diberkati sama Tuhan dan kita juga mau menjalankan firman Tuhan, ya. Dengan cara apa? Hormat kepada orang tua kita. Hormat pada saat ini lebih bagus daripada nanti pada saat mereka udah nggak ada. Percuma. Baik, saya akan ajak kita nyanyi sebuah lagu ya. Di dalam doamu kau sebut namaku, di dalam harapmu kau sebut namaku, di dalam segala hal namaku di hatimu, tak dapat ku balas cintamu ayahku, takkan ku lupakan nasihatmu ibu. Hormati orang tuamu agar lanjut umurmu di bumi. Terima kasih ayah dan ibu, kasih sayangmu padaku, pengorbananmu meneteskan peluh untuk kebahagiaanku. Tuhan lindungi, Tuhan lindungi ayah ibuku, dalam doa ku berseru, tetes air matamu yang kau tahu, itu air bahagia. Di dalam doamu kau sebut namaku, di dalam harapmu kau sebut namaku, di dalam segala hal namaku di hatimu, tak dapat ku balas cintamu ayahku.
sehatmu ibu, hormati orang tuamu, agar lanjut umurmu ibu. Saya ajak kamu bangkit berdiri. Terima kasih ayah dan ibu, kasih sayangmu padaku, pengorbananmu meneteskan pelur untuk kebahagiaanku. Tuhan lindungi ayah ibuku, dalam doa ku berseru, tetes air matamu yang kau taruh di tuaban bahagia. Terima kasih ayah dan ibu, kasih sayangmu meneteskan pelur untuk kebahagiaanku. Tetes air matamu yang kau tahu, itulah bahagia. Musik nyanyikan refnya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami tahu kami adalah anak yang kurang sempurna Tuhan Yesus. Kami tahu kami sering membuat orang tua kami kesal Tuhan Yesus. Kami tahu kami sering mendurhakakan hati mereka Tuhan Yesus. Ampuni kami Tuhan Yesus pada saat ini Tuhan. Ampuni kami Tuhan Yesus yang telah lakukan hal itu Tuhan Yesus. Yang sering membuat orang tua kami menangis Tuhan. Membuat orang tua kami kecewa Tuhan. Yang membuat kami didoakan selalu oleh mereka Tuhan Yesus. Ampuni kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami tahu Tuhan Yesus kami harus memberkati orang tua kami Tuhan. Kan ini adalah hadiah dari Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Bohong kalau kami bisa melayani Engkau dengan luar biasa kalau kami tidak bisa menghormati orang tua kami Tuhan. Terlalu naif bagi kami Tuhan Yesus kalau kami berteriak Tuhan Engkau adalah Allah kami, tapi kami sering mendurhakakan orang tua kami Tuhan. Kami tahu semua itu nothing buat Tuhan Yesus. Kami tahu semua itu adalah hal yang tidak baik bagi kami Tuhan. Tuhan Yesus Kau tahu Tuhan Yesus hati kami Tuhan. Ampuni kami semua Tuhan tempat ini Tuhan. Ampuni kami semua Tuhan. Kami yakin Tuhan Yesus Kau mau ampuni kami Tuhan. Saat ini tugas kami adalah Bapa kami ingin mendoakan orang tua kami Tuhan. Supaya mereka Tuhan Yesus tetap ada dalam kasih setia Tuhan. Kau tetap pelihara dalam masa tua mereka Tuhan Yesus. Kalau mungkin orang tua kami sudah tidak ada Tuhan Yesus, kami mau berdoa juga buat semuanya Tuhan. Terima kasih buat kasih sayang selama ini bagi kami Tuhan, dari orang tua kami Tuhan. Boleh mengajarkan kami sehingga kami boleh sukses dan bersaat ini Tuhan Yesus. Kami tahu Tuhan Yesus kalau kami mau mengutamakan orang tua kami Tuhan, memprioritaskan mereka Tuhan. Segala apa usaha kami boleh berhasil di dalam nama Yesus. Segala apapun kelemahan kami Engkau kuatkan kembali Tuhan. Segala sakit penyakit Tuhan Yesus Engkau berikan kesembuhan bagi kami Tuhan Yesus. Bagi orang-orang yang benci kami, bagi orang-orang yang mengecewakan kami Tuhan Yesus, itu menjadi kebalikannya Tuhan. Kami menjadi orang-orang yang berhasil dimanapun kami ada Tuhan. Menjadi orang yang sukses Tuhan. Usaha kami boleh laku keras Tuhan Yesus. Engkau berkati Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ayah dan ibu, kasih sayangmu padaku, pengorbanan
tanganmu meneteskan peluk untuk kebahagiaanku. Tuhan itu ayah hidupku, dalam doa berseru, tetes air matamu kau taruh di tuai bahagia. Terima kasih ayah dan ibu, kasih sayang menangkapku, pengorbananmu meneteskan peluk untuk kebahagiaanku. Tuhan lindungi ayah hidupku, dalam doaku berseru, tetes air matamu yang kau tabur di tuai bahagia. Tetes air matamu yang kau tabur di tuai bahagia. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami percaya kasih-Mu ada bagi setiap kami dan setiap orang tua kami tempat ini Tuhan. Kau terus ajarkan kami menjadi anak-anak-Mu yang terus mengasihi setiap orang, setiap keluarga kami di tempat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus ini kami umat-Mu mengucapkan ucapan syukur yang terbaik bagi-Mu. Mari sama-sama katakan amin. Puji nama Tuhan, dipersilakan duduk kembali dalam hadirat Tuhan saudara. Puji nama Tuhan, terima kasih pelayanan Pak, Tuhan Yesus memberkati. Diberkati dengan sharing hari ini, amin saudara, luar biasa. Kita boleh menjadi orang-orang yang mengasihi kedua orang tua kita, ataupun orang-orang yang ditempatkan Tuhan dalam keluarga kita, amin. Puji nama Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara, sebentar kita akan memberikan persembahan yang terbaik. Di bangku Bapak Ibu Saudara di bagian depan ada kantong, ada amplop, boleh Bapak Ibu Saudara masukkan dalam amplop dan dimasukkan di kotak di belakang. Ataupun juga bisa scan dengan QRIS yang ada di TV, boleh di scan. Baik Bapak Ibu Saudara, sembari kita mempersiapkan persembahan, mari kita bersatu dalam doa, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami bersyukur Tuhan untuk berkat-Mu. Kami rindu Bapa belajar menjadi anak-anak-Mu yang boleh memberkati pekerjaan-Mu Tuhan. Bila mana sebentar kami memberikan persembahan kami, Engkau yang kuduskan Tuhan persembahan kami hingga menjadi persembahan yang kudus dan harum di hadapan-Mu. Biar kami Tuhan boleh terus memberkati pekerjaan-Mu Bapa, dan Engkau mengembalikan setiap tangan-tangan yang memberi berlipat-lipat ganda Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Terimalah persembahan kami ini di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari setiap umat Tuhan yang rindu untuk memberi yang terbaik, kita sama-sama katakan amin. Puji nama Tuhan. Selamat memberi Bapak Ibu Saudara, dan sebentar kita akan mendengarkan pengumuman kepada hambanya, dipersilahkan. Shalom Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan. Terima kasih buat pelayanan Bapak yang sudah melayani kami. Terima kasih Pak pelayanannya. Sebelumnya kita mau mendengarkan pengumuman Warta Sepekan. Untuk ibadah raya setiap hari Minggu jam 8 dan jam 10 pagi. Dan di jam 10 pagi ada disertai sekolah minggu. Buat Bapak Ibu yang mempunyai anak atau cucu, mari boleh membawa anaknya dan cucunya ke balai warga. Biar anak-anak dari masa kecil kita membawa mereka untuk semakin mengenal dan mengasihi Tuhan. Untuk ibadah youth ada di tempat ini setiap hari Minggu jam 1 siang. Kita juga berharap berdoa buat anak-anak kita, anak-anak muda, generasi Yeremia, biar Tuhan memakai mereka semakin lebih lagi. Ibadah humas ada di tempat ini juga di hari Rabu jam 10 pagi. Buat oma opa, kami tunggu kehadirannya untuk beribadah bersama.
Untuk Community of Love, cool setiap hari Rabu dan Kamis jam 7 malam, biar kita boleh bersama-sama berkumpul, semakin mengenal Tuhan, belajar firman Tuhan, dan kita memuji Tuhan bersama-sama di cool ini. Saat teduh buat anak-anak youth ada di jam 7, tiap hari Jumat jam 19.30, anak-anak youth boleh berkumpul untuk bersama-sama berdoa. Doa pagi setiap hari Sabtu jam 6. Mari Bapak Ibu boleh ikut hadir untuk doa pagi ini di jam 6 pagi. Untuk persembahan Bapak Ibu dapat tabur untuk melalui rekening BCA maupun QRIS yang ada. Mari kita mau semua juga untuk melihat pengumuman untuk khotbah dan semuanya ada di sosial media, di YouTube maupun di Instagram. Terima kasih. Demikian Warta Sepekan. Dengan hormat saya mau undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita mau masuk di dalam doa syafaat. Syarala barala 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 sikiara layara la barala 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 bayasiandara layara 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 layara. Tuhan, terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat firman-Mu pagi hari ini. Terima kasih buat hamba-Mu Bapak Profesor Stefanus Tuhan yang sudah melayani pemberitaan firman-Mu pagi hari ini. Tuhan berkati Profesor Stefanus Tuhan beserta anak istrinya Tuhan. Tuhan berkati hamba-Mu ini berlimpah-limpah Tuhan. Tuhan pakai Tuhan dalam pekerjaannya untuk bangsa ini. Tuhan pakai pekerjaannya Tuhan untuk menjadi hamba-Mu Tuhan. Untuk memenangkan banyak jiwa-jiwa, menjadi saksi, menjadi berkat Tuhan dimanapun hamba-Mu ini Tuhan pakai. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan juga untuk setiap firman-Mu Tuhan. Kami belajar Tuhan untuk mengasihi orang tua kami lebih lagi. Papa mama kami, orang tua kami Tuhan, ajar kami Tuhan untuk boleh mempunyai waktu untuk mereka Tuhan, untuk mengasihi mereka lebih lagi Tuhan. Terima kasih untuk keluarga orang tua yang baik Tuhan berikan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu Tuhan. Tuhan, kami juga mau berdoa Tuhan buat gembala kami di tempat ini, buat Bapak Hari, Ibu Devi dan juga ketiga orang anaknya Tuhan. Tuhan berkati Tuhan, Tuhan lindungi, Tuhan tutup bungkus dengan kuasa darah Yesus. Dan juga buat pembina rohani kami Bapak Niko Tuhan beserta wakilnya, juga buat Bapak Pendeta Kiki Tuhan. Tuhan Yesus berkati Tuhan para pemimpin rohani kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga mau berdoa buat Indonesia Tuhan. Shalom Indonesia, diberkatilah Indonesia oleh Tuhan. Biar kiranya damai sejahtera-Mu Tuhan turun buat bangsa kami. Hujan pertobatan, hujan keselamatan itu boleh terjadi atas bangsa kami ya Tuhan. Kami rindu Tuhan, banyak orang-orang di bangsa ini boleh menjadi percaya dan diselamatkan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkatilah juga Bapak pemimpin bangsa kami, Tuhan Bapak Presiden kami, Bapak Prabowo dan Gibran. Tuhan berkati, berilah hikmat Tuhan untuk memimpin bangsa ini dengan penuh takut akan Tuhan. Tuhan urapi ya Tuhan, biar setiap keputusan yang diambil buat bangsa ini memberi damai sejahtera Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan. Tuhan, kami juga mau berdoa Tuhan buat tempat kediaman kami Gading Nias Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan biar Gading Nias ini penuh dengan damai sejahtera Tuhan. Banyak orang-orang yang diselamatkan oleh Tuhan. Juga buat para jemaat-Mu yang begitu setia sudah hadir Tuhan. Tuhan berkatilah jemaat-Mu yang sudah hadir, biar ada kesembuhan buat mereka yang sakit Tuhan, yang lemah Tuhan sudah kuatkan Tuhan. Dan biar kiranya ada berkat-berkat, ada mujizat yang terjadi Tuhan di dalam setiap keluarga yang ada.
Terima kasih Tuhan buat semuanya Tuhan. Juga Engkau memberkati para hamba-hambamu yang sudah melayani, para pengerja Tuhan, worship leader Tuhan, singer, pemain musik, multimedia, guru-guru sekolah minggu asyir, semuanya hamba-hambamu Tuhan. Tuhan pakai lagi, lebih lagi di dalam keunitian Tuhan untuk bersama-sama semakin mengasihi Engkau. Terima kasih Tuhan buat semuanya. Inilah doa kami Tuhan. Sebentar nanti kami mau menerima berkat-Mu Tuhan. Kami mempersiapkan hati kami di dalam nama Yesus. Mari arahkan hati kita kepada Tuhan Yesus. Punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Aku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang, ku terima sekarang, oh, ku terima sekarang kemenangan darimu. Berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus Kristus. Mari arahkan hati kita kepada Tuhan dan siap untuk menerima berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita semua dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.